Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Kita mulai pembelajaran adik-adik, yuk! Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom berikut. Nah, di sini ada kolom hurufnya. Nah, kalian diminta menemukan satu kata yang ada di kolom ini. Yang pertama yang kita temukan adalah sapu. Nah, lalu kalian melihat apa lagi dari kolom kata ini? Kita menemukan ada kata meja. Nah, kita garis. Kemudian ada udara. Nah, kemudian ada boneka. Nah, di bawah boneka. Kemudian ada lagi tidak? Kalau tidak ada yang ke samping, sekarang kita cari dari yang bawah. Air tuh, kita dari bawah ada air. Ada lagi tidak? Maka kita menemukan 5 kata nih adik-adik. Sapu, meja, udara, air, dan udara. Tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. Nah, dari kata benda tadi, wujud bendanya apa dan kegunaannya untuk apa? Contoh nih, sapu. Wujudnya adalah padat, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk membersihkan atau menyapu lantai. Lalu kata benda berikutnya adalah meja. Nah, meja itu wujudnya adalah benda apa? Padat, cair, atau gas? Ya, benda padat. Kegunaannya untuk apa? Gunanya untuk meletakkan suatu benda. Untuk alas menulis juga bisa. Berikutnya ada udara. Wujudnya adalah gas. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk bernapas makhluk hidup. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernapas adik-adik. Lalu boneka. Boneka itu adalah wujud benda padat. Kegunaannya untuk apa? Biasanya anak perempuan itu suka bermain boneka untuk bermain, berarti kegunaannya. Lalu air. Air ini wujud benda cair. Kegunaannya untuk apa? Wah, banyak sekali kegunaan air. Minum, untuk mencuci, masak, menyiram tanaman, dan lain-lain. Untuk mandi, dan lain-lain. Banyak sekali kegunaan air. Jadi setiap benda itu memiliki kegunaan masing-masing. Bacalah percakapan Benny dan ibunya di bawah ini. Nah, jadi ada percakapan antara Benny dan ibunya. Yuk kita simak yuk. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan. Jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Tanya si ibu kepada si Benny. Pasti akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Ibu bertanya lagi ke si Benny. Bisa bertengkar, Bu. Jawab si Benny. Iya, benar. Jadi, menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur, Bu. Jawab si Benny. Iya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, coba amati gambar berikut. Lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Tadi sudah kita dengar percakapan antara Benny dan ibu yang membahas mengenai manfaat
mematuhi aturan. Nah, di sini ada gambar yang meminta pendapat kita. Menurut kalian, pendapat kalian ini bagaimana gitu. Nah, di sini ada anak naik sepeda, tapi sepedanya ngebut. Apakah ini mematuhi aturan atau tidak, adik-adik? Ini tidak mematuhi aturan karena terlalu kencang naik sepedanya. Nah, kalian bisa tuliskan atau kalian bisa sebutkan pendapat kalian. Kalau pendapat kakak ini, kita boleh naik sepeda, tapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Nah, jadi menurut kakak ini tidak boleh. Kalau naik sepedanya boleh, tapi jangan kencang-kencang. Nah, lalu gambar yang kedua. Nah, ini anak yang membuang sampah sembarangan. Apa pendapat kalian? Nah, kalau pendapat kakak ini, sikap anak ini tidak boleh ditiru karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor, orang bisa jatuh terpeleset, dan bisa menyebabkan banjir. Jadi ini jangan ditiru ya adik-adik. Buang sampah ya di tempat sampah. Kemudian gambar berikutnya. Wah, ada yang sedang membantu memasak ibunya. Nah, siapa yang sering membantu memasak ibunya? Nah, pendapat kalian bagaimana mengenai gambar ini? Pendapatku adalah sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu. Lalu setiap pekerjaan ibu juga terasa ringan karena kita membantunya. Jadi jangan malas untuk membantu orang tua. Gambar berikutnya. Wah, ini sedang merapikan tempat tidur nih. Siapa yang bangun tidur langsung merapikan tempat tidur? Naduh. Kalian harus merapikan tempat tidur jika sudah tidur. Nah, untuk gambar ini bagaimana pendapat kalian? Sikap anak ini perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur supaya tempat tidur kita rapih. Manfaat kegiatan ini menjadikan kamar kita rapi dan bersih. Manfaat mematuhi aturan. Kalau kita mematuhi aturan, hidup akan menjadi nyaman dan teratur. Lalu, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Kemudian disenangi banyak teman. Contohnya nih, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak saat kita bermain mematuhi aturan. Nah, maka teman-teman juga akan senang bermain dengan kita, adik-adik. Akibat tidak mematuhi aturan. Nah, pastinya akan dijauhi teman, permainan menjadi kacau, mendapat sanksi atau hukuman, bisa juga malah terjadi pertengkaran dengan teman kita nantinya kalau kita tidak mematuhi aturan. Contohnya, Dino bermain curang. Nah, akibatnya teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena tidak suka, karena Dino suka bermain curang. Jadi jangan sampai kalian bermain curang saat bermain. Ingat ya, jika kita melanggar peraturan maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain. Nah, jadi kalau kita melanggar peraturan itu yang rugi itu bukan kita saja, tapi orang lain juga akan merasakan kerugiannya juga. Istilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, kita lihat. Kita belajar perkalian lagi adik-adik. Masih ingat tentang tabel perkalian yang kita pelajari minggu kemarin?
Kalau sudah lupa nih, nanti kalian putar lagi di pembelajaran yang kelima. Nah, ya perkalian 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Itu dapat kita cari dari tabel perkalian ini. Caranya kita cari tahu dulu mana hasilnya 15. Nah, contoh hasilnya 15. Nah, kita lihat dari perkalian berapa. Di perkalian 3 dan di ke atasnya 5, berarti 3 dikali 5. Mana lagi yang 15? 5 ke atasnya 3, berarti 5 dikali 3. Masih ada lagi? Sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada bagaimana? Ingat, angka berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi kita kasih ini saja, 1 dikali 15 atau 15 dikali 1, hasilnya akan 15. Kita lihat contoh yang kedua nih. Kita sekarang mencari tahu perkalian berapa kali berapa sama dengan 24. Nah, kita lihat di tabel ya. Mana dulu ya? Nah, 24 kita lihat di tabel berapa? Tabel 3 ke atasnya 8. 3 dikali 8 sama dengan 24. Mana lagi yang 24? Nah, ini ada. Kita tarik lagi ke, berarti 4 tarik ke atas 6. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Kita cari lagi yang 24. Nah, ini pada perkalian 6 dikali ke atasnya 4 sama dengan 24. Nah, ada lagi di bawahnya tuh perkalian 8 dikali 3 sama dengan 24. Nanti kalau masih ada lagi bisa 1 kali 24 sama dengan 24. 24 kali 1 juga sama dengan 24. Nah, masih ada lagi soalnya nih. Hasil akhirnya harus 40. Nah, kita cari tahu 40. Mana ya yang 40? Nah, ini dia 40, berarti 5 dikali 8. Nah, 5 kali 8 ini sama dengan 40. Ada lagi tidak? Nah, ini ada 8. Nah, 8 dikali 5. Nah, sama dengan 40. Ada lagi tidak? Yaitu perkalian 4 dikali 10. Ingat ya, 4 kali 1 itu 4 ditambah 0. Jadi 40. Atau 10 dikali 4. Kebalikannya sama dengan 40. Mudah ya. Nah, kita punya sekarang soal cerita. Benny diminta ibu untuk merapikan buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam dus. Ke dalam 3 dus, masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, penyelesaiannya, banyak dusnya ada 3. Setiap dusnya ada 8 buku. Nah, maka banyak buku yang dirapikan Benny adalah, kita tulis 3 dikali 8. Untuk mengetahui hasilnya, kita cari dengan penjumlahan berulang. 8 ditambah 8 ditambah 8. Jadi angka yang belakang ini kita jumlahkan, kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 8 tambah 8 tambah 8. Berapa hasilnya? 8 tambah 8 16. Lalu 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi hasilnya 3 kali 8 sama dengan 24. Berarti jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku.
Contoh berikutnya, Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Nah, penyelesaiannya adalah banyak kantong kelereng ada 8. Setiap kantong ada 10 kelereng. Maka banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah, kita kalikan nih, 8 dikali 10. Kita cari dengan penjumlahan berulang kalau belum bisa perkalian 10. Nah, kita cari. Kalau tidak bisa berarti kalian pakai penjumlahan berulang. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 8 kali. 10 nya ada 8 kali. Nah, yuk kita jumlahkan. 10 tambah 10 20. 20 tambah 10 30. 30 tambah 10 40. 40 ditambah 10 50. 50 ditambah 10 60. 60 ditambah 10 70. 70 tambah 10 80. Jadi hasilnya adalah 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 butir. Nah, masih ada soalnya lagi nih. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Nah, penyelesaiannya banyak keranjang ada 6. Setiap keranjang berisi 4 apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Berarti kita kalikan 6 dikali 4. Untuk mencarinya kita pakai penjumlahan berulang. Kita tulis angka 4-nya sebanyak 6 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 4 ditambah 4. Yuk kita jumlahkan. 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 12. 12 ditambah 4 16. 16 ditambah 4 20. 20 ditambah 4 24. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka kalimat kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah, jadi banyak apel seluruhnya adalah 24 buah. Begitu adik-adik, mudah bukan penyelesaiannya? Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.